Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bidzikri wa ta'abudan bitilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setiap detak jantung yang selalu berdetak setiap detiknya, hembusan napas yang tidak pernah kita bisa hitung, pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menjalankan semuanya. Alangkah hinanya jika kita tidak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia YouTube Al Mustari, tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, akan datang kepada kita semua yaitu bulan Ramadan, yang dimana terdapat satu hari di dalamnya, yang satu hari tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan dikatakan dalam satu hadis lain, man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat atau menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan dengan iman, wahtisaban dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan. Alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan, karena yang kita harapkan ketika memasuki Ramadan adalah ketika selesai di bulan Ramadan, yaitu kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita seperti manusia yang baru dilahirkan ke alam dunia ini, yaitu sesuci-sucinya seorang manusia. Sungguh sangat rugi jika kita melewati bulan suci Ramadan dengan sia-sia. Bahkan amat sangat rugi jika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, perlulah kita memikirkan 3 hal. Yang pertama, apa yang harus kita siapkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga yaitu, apa yang harus kita jaga ketika sudah melewati bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu memperbanyak doa. Pasti kita semua ingin memasuki bulan Ramadan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Maka dari itu kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Sebagaimana ada salah satu doa yang sangat sering sekali dibacakan dan dilantunkan oleh orang-orang salafun sholihin terdahulu, bahkan
Oleh ulama-ulama sekarang juga banyak sekali yang mengamalkan doa tersebut. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Intisari dari doa tersebut adalah supaya kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang sangat agung. Lalu yang kedua yaitu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar adalah permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita digugurkan atau dihilangkan atau dihapuskan dari dosa-dosa kita. Mulailah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang kecil, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Amalan kecil seperti ini bisa jadi di mata Allah sangatlah besar, karena satu istighfar dapat menggugurkan beberapa dosa kita yang sudah kita lakukan. Ketika kita sudah terbiasa dengan istighfar dan istighfar itu terbawa kepada bulan suci Ramadan, maka berapa banyak ampunan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga yaitu membiasakan diri kita untuk berbuat kebaikan. Jika kebaikan sudah kita biasakan dari awal, maka ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita tidak akan merasakan kaget lagi untuk berbuat kebaikan. Karena ketika seseorang berbuat kebaikan dengan mendadak atau dengan tiba-tiba, maka itu akan terasa berat. Berbeda jika memang kebaikan itu sudah dilakukan dari awal, maka akan lebih terasa indah dan lebih terasa mudah untuk berbuat kebaikan tersebut. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya, entah itu tilawatil Quran ataupun sedekah dan lain sebagainya. Lalu persiapan apa lagi yang harus kita lakukan sebelum menjelang atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Yaitu yang terakhir, kita harus memikirkan ibadah apa yang harus kita jaga selepas atau setelah melewati bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita juga harus berusaha ketika sudah melewati bulan suci Ramadan, maka ibadah yang selalu kita kerjakan di bulan suci Ramadan harus terbawa kepada bulan-bulan selanjutnya atau bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita semua menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita seperti bayi yang baru dilahirkan ke alam dunia, yaitu dalam keadaan suci. Jadi pada kesimpulannya, ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu kita harus memikirkan apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ini yang terpenting, yaitu kita harus memikirkan ibadah apa yang harus kita jaga, ibadah apa yang harus kita lestarikan setelah melewati bulan suci Ramadan. Dan kita harus menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang untuk berbuat kebaikan, untuk berlomba-lomba memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.